Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulisa di channel YouTube aku Saskia Rafatulisa dan episode My Dari 3. Kali ini kita sudah memasuki hari pertama di musim panas. Bukan merupakan pertama sih. Ini adalah weekday pertama di musim panas ya. Jadi kita akan membahas topik mengenai dua satelit festival Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu kan apa? Benar, RCTI dan SCTV. Mungkin kita sudah pernah tahu sejarah RCTI dan SCTV itu berdiri pada tahun 1990-an. Ya, tepatnya di tanggal 24 Agustus dan juga di Hari Peta Nasional. Tapi sebelumnya saya ada menjelaskan sedikit sejarah terlebih dahulu ya. Setelah hampir 17 tahun cuma mengekakkan TVRI saja berdiri, Indonesia tuh sempat akhirnya sepakat untuk mendirikan satu TV swasta pertama mereka ya, yaitu RCTI di tahun 1989 dan SCTV kita tahu 1990. Jadi dulu keduanya ini juga merupakan satu media penyiaran dengan namanya Bimantara Citra. Namun kemudian berpisah tahun 1996 dengan karena ketika MNC berdiri dan SCMA berdiri ya. Jadi SCTI itu sudah dipegang oleh MNC Group sejak tahun 1997 dan di tahun 1999 SCTV bergabung dengan SCMA bersama Indosiar, Moji dan juga yang lainnya ya. Oke. Jadi menurut kriteria yang aku dapat informasi, jadi banyak kali dari di komen sosmed kok bisa sih komposisi bisa sama dari sejarah gini. Tapi sejarah panjang menyebutkan bahwa sejak tahun 90 itu komposisi tetap sama, baik itu berita, infotainment, sinetron, tayangan kartun dan sebagainya. Mungkin kita tidak lazim lagi kalau STV tidak lagi menaikkan kartun karena tertutup oleh Mentari TV itu sendiri yang merupakan stasiun pembangunan MNCM ya atau NT Group. Oke, sebenarnya kalau beberapa alasan lain yang berikut kompetitor adalah gini. Perayaan Hari Peta Nasional RCTI dan SCTV itu sudah diberlakukan sejak tahun 2004 ya. 2004 itu pada awalnya kan mendirikan RCTI saja, sedangkan SCTV sendiri itu hanya menaikkan hari ulang tahunnya dengan penyelenggaraan SCTV Awards setiap tahunnya. Itu dari periode 2001 sampai tahun 2000 sampai dengan tahun 2000 berapa? 2010. Nah, 2009. Jadi kita mengetahui bahwa konser pertelevisian itu tuh sebenarnya sejarah drama musikal, bukan sejarah musikal sih. Tapi dahulu kita mendengar drama musikal, kita beralih ke musik. Konsep pegawai musik itu sudah menjadi tradisi sejak tahun 1998 pada saat TVRI kira berusia 26 tahun. Baru kemudian tahun 2007 mulai melakukan sistem format baru kenapa itu drama musikal sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 merupakan dari titik awal di mana konser untuk pertama kalinya dipilih di RCTI. Kemudian di tahun 2010 sampai sekarang konser SCTV baru boleh kembali menyangkut untuk pertama kalinya di konser Malam Puncak. Pada awalnya itu kebetulan berputar SCTV. Mungkin kita ini kebetulan banget vlog ini bisa mempersiapkan mental kalian untuk menyambut HUT SCTV 33 dan RCTI yang ke-34. Ada bertanya-tanya lagi, apakah ada yang bersamaan? Nanti kalian bisa membayangkan, kalian ada yang minta barengan, pasti kalian banyak perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan itu memang sering terjadi bahkan netizen yang berbeda pendapat bahwa RCTI lebih baik dibanding SCTV, begitu sebaliknya. Karena beberapa alasan. Yang seperti bintang sinetron juga lebih populer, musisi-musisi juga lebih populer, ada juga presenternya sering bernomaden. Ya mungkin sudah menjadi tradisi kebiasaan selebritis Indonesia tuh seringkali bernomaden dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Bisa juga produk bisa berpindah produksi dari satu ke yang lain. Itu sih tradisi sejak lama ya. Terus jadi makanya yang paling yang mesti perhatian tuh ketika tahun 2010, 11, 12 13 dan 14 itu sangat berperan penting dan perhatian nasional. Kenapa? Karena tahun 2011 itu berdekatan berbeda seminggu dengan hari besar ya. Seperti misalnya HUT RCTI 23 yang akan digelar bukan akan digelar sejak hari tepatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-66 dan sedangkan SCTV itu bertepatan di Hari Pertelevisian Nasional. Baru tapi sayangnya di tahun 2012 perayaan konser malam hari pertelevisian terpisah beda sebulan karena berbentur dengan perayaan puasa dan Idul Fitri. Ini maklum saja beda sebulan itu juga perhatian. Mungkin sebenarnya dari tahun 2013, 2021, 2022 yang lalu itu konser pertelevisian itu dengan bersamaan seperti HUT RCTI yang ke-23 dan SCTV 22, HUT RCTI di tahun 2013, HUT RCTI yang ke-20 32 dan 30 SCTV 31 tahun
2021, dan di tahun yang lalu 2022 HUT SC33 dan 30 ditetapkan bersamaan. Tapi ini masih jadi sejarah penting untuk bagi kita sebagai rakyat Indonesia meyakini bahwa SC bersifat saling kompetitor. Nah, maksud kompetitor itu adalah bersifat bersaing secara sehat. Jadi dengan alasan untuk mengejar rating, bagaimana mengejar rating di saat stasiun TV gempar-gempar dengan menaikkan kartun. Mungkin serial animasi kartun yang beragam negara termasuk di negeri kita sendiri itu juga semakin populer sejak tahun 90 sampai tahun 2000-an. Tapi sayangnya di tahun 2010 itu ada beberapa yang sudah ada dibahas, tapi tentu saja misalnya seperti dia punya MNC Group tuh ada Kids TV. Kalau MT Group tuh punya Metari TV yang sama-sama menaikkan serial animasi kartun. Yang pernah yang dibawakan maksudnya naungan MNC Animation Dream Studios. Hal ini menjadi satu kenapa kompetitor ya kayak tadi persaingan personal TV itu tidak pernah lepas, seperti misalnya contoh. Tapi yang paling sering mencari bagian dari SCTV adalah Raffi Ahmad. Seperti yang aku bilang di vlog sebelumnya, sebagai artis populer dia bisa menjadi saingan terberat bagi Snil Haji Nawawi, juga presenter Malaysia yang juga sama-sama sukses. Kenapa? Karena keduanya sama-sama ada penghargaan sebagai terbanyak berturut-turut di ajang penghargaan apapun dari dulu sampai sekarang, termasuk beberapa di antaranya adalah Langsung Gobi Awards, Anugerah Bintang Harian, Anugerah Seni Angkasa, Infotainment Awards, dan SCTV Awards, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kompetitor lainnya ya adalah bintang sinetronnya. Mungkin bintang sinetron sekarang kan era milenial tahap ketiga. Jadi bintang sinetron lama yang memegang di SCTV dan Cinemark itu dibangun dengan Cinemark MNC Pictures. Karena beberapa alasan ingin menjadi pembuktian bahwa bintangnya lebih berkelas. Seperti kita lihat beberapa acara penghargaan lain seperti Indonesia Series Awards, itu kan semua nominasinya kan calon-calonnya masuk. Tapi banyak yang mengatakan bahwa bintang MNC Pictures lebih banyak mendapat penghargaan. Sementara untuk SCTV Awards sendiri itu kan juga membawa oleh Cinemark. Ya mungkin perjalanannya cukup nggak akan ngasih tahu cerita sejarahnya ya. Itu menjadi kompetitor lainnya seperti itu. Selain itu, presenter dan musisi juga tidak pernah terlepas dari secara kompetitor. Misalnya di setiap HUT RCTI itu kan Dewa 19. Sedangkan di SCTV sendiri ada Arti Monika, Noah, dan juga Iwan Fals yang tidak pernah terlepas dari sejak tahun 2013 ya. Ya sejak tahun 2013 sampai akhirnya dikatakan sebagai musik paling dipercayakan. Sementara jadi bisa dibilang tuh kalau presenternya seperti Raffi Ahmad itu juga banyak selebritis aktris yang terbegal presenter seperti Ben Kasyafani dan Yuki Kato, tapi bisa bersaing juga sih dengan Izu Wisna Menyanik yang sama-sama bergerak aktor dan aktris yang juga menggeluti dunia presenter. Jadi makanya bisa dibilang tuh Indonesia dan Malaysia saat ini tuh udah memasuki tahap era peperangan, bukan era sih, masih dianggap berperang, mana yang lebih baik mana yang enggak. Nah sekarang kita akan bahas kenapa RC bisa kompositor. Kalau kalian lihat di thumbnail Instagram aku yang jadwal SCTV SCTV hari ini, bisa dibilang komposisi SCTV itu yang nomin itu adalah di jam siang sampai malam, yang semuanya itu mengenaikan FTV lawas ataupun sinetron lawas, termasuk sampai ke sinetron terbaru. Jadi kalau kita dihitung-hitung durasinya, komposisi acaranya itu bisa ini guys, bisa terlihat sama. Jadi dimulai dari jam 12 sampai 12 siang sampai ya minimal jam 11.45. Artinya 11.45 malam. Artinya itu selama 11 jam penuh itu tayangan itu dominasi semua. Di saat misalnya di MNC Group tuh SCTV itu kan gempar animasi kartun yang tayang selama berapa jam. Ataupun Indosiar tuh juga MTV lawas sih, tapi mungkin ada beberapa spekulasi bahwa MKF di bulan ini akan mulai ditutup, tapi belum tahu pasti karena kan belum ada kepastiannya ya. Jadi komposisi lain dari SCTV adalah tentang acara awarding. SCTI itu juga mempunyai acara awarding yang sangat banyak seperti Indonesia Series Award, Indonesia Music Awards, dan Indonesian Television Awards. Sedangkan di SCTV-nya dan juga satu lagi ada State Awards dan AMI Awards. Sedangkan di SCTV ada SCTV Music Awards, Infotainment Awards, dan SCTV Awards. Itu semuanya komposisi lebih sama, tapi tetap mengekalkan para pemenang-pemenang yang menjadi bagian SCTV dan SCTV itu sendiri. Nah, tapi kompositor yang lainnya adalah SCTV dan SCTV. Selain dari itu adalah ini. Selain program, coba bayangkan coba kita membayangkan film layar lebarnya. Film layar lebar kompositor SCTV dan SCTV itu lagi-lagi juga masih diperdebatkan lagi karena
misalnya setiap hari spesial kan SCTV mengangkat film Sidul The Movie ataupun SCTV mengangkat Dilan. Hal ini kenapa terjadi sejak tahun 2018? Karena kedua film secara trilogi ini sama-sama populer ya, sama-sama populer ditekan di SCTI. Tapi sayangnya di SCTV tahun lalu tuh ada yang mengatakan di sosmednya itu perang film. Jadi perang film itu juga merupakan sesuatu hal yang kita kan bahwa SCTI sering kali bersifat kompetitor ataupun dan komposisinya filmnya juga kompositor ya. Jadi itu bisa di-compare. Jadi ketika sebagian besar film SCTV yang kebanyakan berbasis science fiction tuh banyakkan di SCTI, begitu juga sebaliknya. Hal ini yang membuat SCTV semakin menjadi terdepan nomor 2 di nomor 1 ya. Yang seperti dikatakan di Trending TV yang sedang nomor 1, SM nomor 1, SM nomor 1, tapi juga menurut namanya tradisi ya. Dan sekarang satu lagi dari pengaruh dari SCTI kompositor kita lihat dari siapa? Direktur programmingnya ya. Dini Putri dan Menadi Amandro ada dua di antara Direktur Putri Programming yang sama-sama menguji ketangkasan bahwa SCTV itu mewujudkan satu sukses. Tapi perbedaannya itu terpecah tepu ketika semenjak era MSC yang berbesan ya. Maksudnya anak pendidikan anak-anaknya, tapi tidak berlaku bagi direktur programmingnya karena kita melihat pandangan Denny dan Barney itu sama-sama kompak meskipun cara-cara menyukseskan SCTV itu berbeda-beda ya, tapi kan dibantu oleh direktur programming TV lainnya seperti Sanggama Suwisma yang memegang MNC, Haritanu Sudibjo yang memegang GTV, ataupun di bidang industrialnya adalah suadaranya bernama itu Harsi Wama, dan mungkin kita sudah pernah tahu ya Harsi Wama itu siapa. Mungkin bukan di Bu Negara loh, bukan, tapi Bu Negara di stasiun TV, tapi bisa bersaing dengan Dini Putri. Ataupun lebih terjelas lagi, kalian bisa cari detailnya di beberapa internet mengenai persaingan duel emiten MNC NCM di sosmed. Jadi itu aja untuk vlog kali ini. Jadi sebagai penutup, kalian yang merasa persiapan hari pertama itu juga matang, kalian bisa tunggu sekitar 2 bulan, kurang dari 2 bulan lagi ya. Karena dan biar bagaimanapun juga, kalian tuh sebagai penggemar SCTV harus yakin gak boleh ada yang berantem debat lagi, lebih baik. Karena biar bagaimanapun juga karena biar bagaimanapun juga itu kalian saksi menjadi membuktikan SCTV dan SCTV semakin berkelas ya. Dijuluki sebagai kompetitor untuk persaingan programnya, bintangnya, dan juga kompositor untuk kualitas programnya ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa manfaat, dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu apa pandangan dari kalian mengenai SCTV dan SCTV yang bersifat kompositor dan kompositor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.